yang kemarin sampai hari ini, baru nanti bisa Pak Udi share hari ini juga. Jadi nanti sekalian saya rekam. Bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung aja. Selamat pagi. Oke, langsung aja hari ini Pak Udi akan menerangkan tentang tugas yang sudah Pak Udi share dalam bentuk tim. Ya, sebelum Pak Udi teruskan, sudah terlihat di layar kalian Pak Wibi buka tim info daring GTM hari ini, muncul di layar kalian? Muncul, ya. Di layar kalian Pak Udi menginformasikan untuk bergabung jam 10, ya. Terus di info di situ juga Pak Udi ngasih tugas, ya. Mungkin kalian sudah ngeklik tugasnya, ya. Tugasnya Pak Udi sebenarnya kemarin sudah Pak Udi informasikan, cuman ini Pak Udi baru sempat buatkan job sheet, gambar sama langkahnya. Kemarin masih pada kebingungan, Pak, kemarin yang mana sih Pak gambarnya, ya. Hari ini Pak Udi langsung share 2 pekerjaan yang harus kalian laksanakan hari ini untuk membuat job sheet-nya. Yang pertama adalah pembuatan toolpath, yang kedua adalah poros. Semua proses ini sudah pernah Pak Udi ajarkan atau sudah pernah Pak Udi aplikasikan di bentuk inventor, ya. Sudah pernah Pak Udi aplikasikan di bentuk inventor, ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Di sini Pak Udi akan tunjukkan. Jadi nanti yang harus kalian buat yang pertama adalah bagaimana cara membuat ini, tapi langkah kerjanya, dan bagaimana cara membuat poros rumahnya atau poros rumah bahannya. Begitu juga ini, yaitu langkah kerjanya saja. Nah, bagaimana cara membuatnya bertahap dari toolpath akan Pak Udi terangkan di Microsoft Teams ini, ya. Saya terangkan untuk proses awalnya. Soal sudah Pak Udi share di situ, ya. Penugasannya juga sudah ada. Langkah-langkah pengerjaannya juga sudah Pak Udi kasih gambaran. Ini adalah langkahnya atau gambaran awalnya. Jadi urutannya harus membuka lembar kerja baru, atau istilahnya adalah buka inventor 2017, terus masukkan file new, klik, terus pilih standar milimeter IPT. Itu nanti sesuai langkah yang nanti Pak Udi terangkan. Langkah buat gambar sketnya, gambar yang akan kalian buat harus di sket dulu, nanti Pak Udi terangkan. Setelah sket pasti ada proses extrude, pasti ada proses extrude cut, pasti ada proses membuat lubang, yaitu ini membuat lubang tengahnya, terus membuat sempernya, ada hole-nya untuk membuat mur ulirnya, karena untuk memegang pahatnya, terus nanti ada memperbanyak ulir ini menjadi 9 atau 8 item. Terus mengganti bahan dari stainless menjadi steel alloy atau dari PVC menjadi aluminium. Nanti bisa Pak Udi ajari atau prosesnya bisa lihat langkahnya. Untuk prosesnya di sini Pak Udi terangkan bahwa materinya sudah Pak Udi share atau sudah ada di panduan materi. Namanya modul inventor 2017 new 1. Ya, Pak Udi tunjukkan, perhatikan saya tutup ini. Ini seolah-olah di HP-mu, di layarmu, Pak Udi buka panduan materi. Kemudian Pak Udi buka yang namanya modul inventor 2017 new 1. Ini modulnya, Pak Udi klik. Kemudian akan muncul materinya, bentuknya seperti ini, Pak Udi perbesar. Ya, Pak Udi perbesar. Ini gambarnya. Di bagian toolpath ada sekitar di halaman 20. Yang baru masuk mikrofonnya off-kan dulu, Pak Udi baru menerangkan. Nanti absennya terakhir. Ya, yang baru masuk, tolong mikrofonnya di off-kan dulu. Nanti Pak Udi absen setelah ini. Di halaman 21, ya, materi toolpath sudah Pak Udi share. Tolong yang baru gabung, mikrofonnya di off-kan dulu. Mikrofonnya di off-kan dulu yang baru gabung. Yang baru gabung, Fatkur, mikrofonnya di off-kan dulu. Oke, Pak Udi lanjutkan. Ya, langkah pertama adalah untuk membuat toolpath ini. Langkah pertama adalah buat tulis gini seperti ini boleh. Langkah pertama, poin nomor 1, buka inventor 2017.
Langkah kedua adalah klik file new, seperti ini membuka lembar kerja baru, itu klik file new, ya, pilih standar milimeter IPT. Kenapa ini harus disertakan? Karena untuk menunjukkan bahwa kalian mau menggambar apa. Saya mau menggambar part, Pak, atau komponen, ya harus menunjukkan ini standar milimeter IPT. Kalau nanti ada tekuannya, berarti bukan standar milimeter IPT, tapi menjadi sheet metal IPT. Kalau ada perakitannya, berarti assembling, berarti standar milimeter IAM. Ini harus dimasukkan ke tiap prosesnya. Ya, karena ini belajar part atau membuat part, berarti maksudnya adalah standar milimeter IPT. Itu langkah yang kedua, yaitu membuka lembar kerja baru. Langkah ketiga apa, Pak? Langkah ketiga adalah membuat sketnya dulu. Pada saat kalian mau membuat bentuk seperti ini, kalian harus bisa membayangkan dulu, nanti urutan langkahnya itu saya harus gambar bagian mana dulu, Pak. Ini penting. Kalian besok menjadi seorang drafter atau tukang gambar, walaupun nanti awalnya dari operator mesin dulu, tapi sudah bisa gambar, kalian harus bisa membayangkan, oh tuples itu seperti ini. Terus nanti kalau saya gambar, itu saya harus tahu apa saja. Yang pertama, ukuran dari toolpost ini berapa? Wajib tahu. Misalnya, Pak ini panjang sama lebarnya lihatnya di mana, Pak? Ini, lihat pandangan atas. Panjang sama lebarnya. Berarti 80 sama 80. Artinya apa? Panjangnya ini 80, lebarnya juga 80. Ya, itu yang harus kalian ketahui. Terus yang kedua apa? Tingginya. Tinggi toolpost ini berapa? Wajib tahu. Oh, tingginya 60, Pak. Dari mana 60? Ini, Pak. 20 yang bagian atas, 20 yang bagian tengah, dan 20 yang bagian bawah. Ya. Jadi setelah kalian paham, berarti kalau nanti saya gambar, saya cukup melihat dari pandangan depan, Pak. Betul, ini pandangan depannya. Ya. Yang harus kalian gambar apa saja? Yang pertama, saya harus bentuk konturnya ini dulu. Kontur ini digambar dulu, habis itu nanti ada proses ini, sampler. Tadi sesuai urutan yang mau ditunjukkan. Setelah sampler ada proses ngelubangi untuk poros ini, tengah. Ada proses membuat more baut atau more-nya untuk membuat ini sebagai penahan pahat atau pengunci pahatnya. Ya, seperti ini. Ya. Urutan langkah berikutnya adalah pembuatan sket yang ketiga. Bagaimana, Pak, cara membuat sket? Kita lihat dari pandangan depan. Kalau dilihat dari pandangan depan, seperti ini bentuknya ternyata. Ya, seperti T tapi ada dua, T atas bawah. Ya. Ukurannya sesuaikan. Nah, nanti cara membuat langkah kerjanya tidak usah diketik, tapi cukup kamu tulis di buku tulismu apa buku catatanmu, ya. Langkah kerja gambar tani manufaktur toolpost. Langkah pertama, buka inventor 2017. Langkah kedua, membuka file baru, klik file new standar milimeter IPT. Langkah ketiga, gambar sketch seperti yang di samping, artinya seperti yang di bawah atau yang di samping, tapi dengan syarat ini digambar dulu, kecil aja nggak apa-apa. Gambarnya di mana, Pak? Ya di kertas, Bu. Pakai bullfine aja. Jadi yang penting kalau pakai penggaris boleh, yang penting lurus, ya. Pakai tangan juga boleh, tapi yang penting rapi dan lurus. Kasih keterangan ukuran. Jadi nanti perintah ketiga hanya cukup gambar sketch seperti gambar di samping atau di bawah ini. Setelah ini kamu gambar, ya, kemudian ada proses apa? Extrude. Tapi besok pada saat pengerjaannya sesungguhnya di inventor, gambarnya tidak harus dari sini 80 ke bawah, nggak usah. Sebenarnya buat separuh boleh. Berarti saya buatnya berarti 40, 20, 20, 20, 20, 20, tutup 40, Pak. Terus saya tarik 60. Boleh. Kemudian mirror aja biar menjadi 2, itu juga boleh. Tapi kalau kalian suka, Pak, ini langsung saya gambar utuh aja, Pak. 80, 20, 20, 20, 20, 20, saya tarik ini 80, 20, 20, 20, 20, 20. Boleh, Pak? Boleh. Bebas. Itu ya. Nah, setelah sketnya sudah jadi, ada proses. Ini nanti ditulis saja. Proses keempat, extrude. Langsung aja ini langkahnya tulis saja. Klik profile, kemudian klik sketch yang dibuat. Berarti profile ini diklik. Kemudian akan muncul tabel ini. Kalian disuruh masukkan tebalnya berapa. Ya, jadi ini, pandangan ini, itu adalah ini. Kamu disuruh memasukkan tebalnya berapa. Nah, karena ukurannya sudah tahu yaitu 80 sama 80, otomatis tebalnya 80 kan. Ini masukkan aja, exitnya 80. Kemudian diklik OK. Ini ditulis saja langkah ini boleh, sama aja. Ya, ini urutannya. Nah, langkah kelima sudah, setelah di extrude,
Otomatis baru gambar terbentuk adalah kerowakan kanan kiri aja. Nah, yang ini belum dikerowai. Ya, ini harus dikerowai kayak gini. Nah, cara membuatnya seperti apa, Pak? Ya, cara membuatnya adalah kita pandangannya kita rubah, kita putar. Yang tadi masih utuh kita buat kotaknya. Ukurannya 20 sama 20. Ya. Jadi kita klik bidang yang akan kita buat, yaitu bagian yang sebelah sini. Nanti kita buat 20 sama 20 di sebelah kanan dan kiri gambar toolpost, yaitu di tengah. Kanan dan kirinya. Ya, kanan dan kirinya. Kemudian kita klik atau kita buat rektangelnya 20 sama 20 kanan dan kiri. Kemudian kita extrude. Setelah ini kita buat, kita extrude. Ya, tapi nanti extrude-nya menggunakan extrude cut. Kenapa extrude cut? Ini ada dua pilihan, ini cut sama ini join. Kalau kalian pilih join, yang terjadi adalah tidak ada pemotongan di sini. Artinya ini masih utuh, tidak bolong, tidak kerowek seperti ini. Nanti akan utuh. Tapi kalau kamu pilih extrude cut, dia extrude tapi menghilangkan kanan kirinya. Jadi kotak ini akan hilang kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar jadi benda kerjanya seperti ini. Pak Udi tunjukkan untuk proses hasilnya. Agar tujuan benda kerjanya jadinya seperti ini. Ini kalau Pak Udi lihat dari pandangan depannya, itu sebenarnya seperti ini sketnya. Nah, ini yang Pak Udi bilang tadi, urutan langkahnya. Ini di extrude. Proses extrude-nya seperti ini aja. Saya edit ya. Ini biar nanti kelihatan prosesnya, edit fitur. Sebenarnya prosesnya seperti ini. Dari pandangan depan, kemudian saya extrude. Ya, saya masukkan ini 80. Seperti itu prosesnya. Ya. Oke, Pak Udi lanjut. Setelah terpotong kanan kiri semua sekelilingnya, hanya tinggal bagian ini aja yang kita sisakan, bagian tengah kan. Karena kanan, kiri, sampingnya sudah kita kerowai semua, tinggal bagian ini aja. Kemudian Pak Udi lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mensemper ya, atau membuat lubang ini. Langkah berikutnya adalah ngeroai lubang ini. Kita kembali ke langkah kerjanya. Pak Udi kembalikan ke proses langkah kerjanya lagi. Setelah terekstrud semua, jadi seperti ini tadi, langkah berikutnya adalah lihat proses ini. Setelah di-extrude cut, langkah ke-6 misalnya, ya, membuat lubang bor. Diameternya berapa? 16. Ini nanti diganti 16 saja. Ya, diameternya 16. Cara apa? Klik bagian atas ini, ya, mousemu diklik bagian ini, ditulis saja seperti ini persis boleh. Klik bidang B, klik kanan, kemudian new sketch, kemudian klik circle, ya, buat lingkaran. Diameternya berapa? Buat lingkaran berikan ukuran 16, persis seperti ini. Ya, setelah itu, karena membuat lingkaran ini hanya ditempatkan di klik sembarang, kalian harus menempatkan ini di tengah-tengah. Artinya 40 horizontal, 40 vertikal, karena ukurannya ini adalah 80-80. Artinya apa? Jarak dari pinggir ke kanan itu 40, dari bawah ke atas di center adalah 40. Gunakan apa? Dimension. Caranya gimana Pak? Klik dimension, klik vertikalnya dulu, terus tempelkan di center lingkaran. Nanti akan muncul dimensinya berapa? Isi 40. Klik dimension lagi, klik yang horizontal atau sumbu X. Kemudian masukkan ke center ini isi 40. Ya. Kemudian secara otomatis lingkarannya akan di tengah. Nah, setelah proses ini, setelah kamu tulis, sebenarnya kamu paham caranya, pilih extrude. Setelah itu pilih extrude dan pilih extrude cut. Agar apa? Agar lingkaran ini bolong tembus ke bawah. Namanya extrude cut. Tulis seperti ini, persis. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah setelah jadi semua ada proses lagi yaitu membuat semper. Ya, ini tadi kan masih lurus kan, masih lancip, kita harus semper. Nah, cara sempernya ini persis seperti ini. Langkah ini tinggal ditulis saja, sebenarnya kalian paham maksudnya. Nah, cara sempernya gimana Pak? Klik semper, ya. Kemudian klik garis yang akan disemper apa saja. Ini kok ada 5 Pak? Benar ada 5. 1 garis tepi, 2, 3, 4, dan lingkaran tengah juga harus disemper juga. Jadi lubang tengah harus disemper juga. Jadi ada 5 yang harus kalian semper. Langkahnya tinggal tulis ini, klik semper, klik garis yang akan disemper yaitu 1, 2, sampai 5. Terus kemudian pada distance masukkan, nanti akan muncul tabel. Distance masukkan ini akan disuruh memasukkan berapa jaraknya dan berapa sudutnya. Pilih yang ini, nomor 3.
jarak dan sudut. Nanti akan muncul seperti ini, jaraknya diisi 2, sudutnya 45. Kemudian oke saja. Ya. Setelah itu akan jadi sampelnya sudah jadi. Setelah itu tinggal membuat mur 1 aja. Membuat mur 1 dulu. Ya. Karena jumlahnya adalah 3 ke kanan dan 3 ke bawah, kita buat 1 dulu. Caranya apa? Klik bidang B atau bagian atas, terus tekan pick up. Pick up di sini adalah di keyboardmu. Nanti Pak Udi ajari pada saat praktek, tapi langkahnya seperti ini. Ya, atau diganti dengan Pak, misalnya saya pilih menggunakan poin gimana Pak? Boleh Pak, boleh. Jadi Pak saya langsung pakai ini, klik bidang B, kemudian saya klik poin, saya tempelkan di sembarang titik, kemudian saya klik dimension untuk ngatur jaraknya 10 dari horizontal dan 10 dari vertikal. Boleh Pak? Boleh. Gunakan pitch tadi untuk membuat titik. Di mana titik ini adalah untuk referensi jarak 10 dari atas dan 10 dari samping. Kenapa 10? Karena jarak totalnya di sini adalah 80, sedangkan murnya ini ada 3. Ya, dari sini ke tengah 30, tengah ke kanan juga 30. Totalnya adalah 60, sedangkan panjang dari toolpost adalah 80. Tinggal selisihkan 80 dikurangi 60. Dibagi 2, berarti ketemu 10 untuk horizontal, 10 juga untuk vertikal. Nah, setelah terbentuk hole di sini, langkah selanjutnya adalah hole-nya sudah terbentuk. Pada saat klik hole, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kemarin Pak Udi sudah ajari cara membuat hole. Untuk langsung menuju ke ulir, di hole ini, bagian drill part, kita pilih yang nomor 3 aja. Yang ini, yang Pak Udi lingkar ini. Yang 3, untuk apa? Untuk langsung menuju ke lubang, langsung jadi ulir. Nah, setelah ini kalian masukkan, nanti kalian akan disuruh memilih tipe ulirnya apa. Kalau secara standar munculnya ANSI. Tapi Pak Udi milih untuk kalian memilih pakai ISO standar aja, isometric profile. Nanti ada di sini namanya isometric profile. Pilih aja. Kemudian di sini ada pilihan diameternya berapa. Ya, sesuai dengan contoh, diameter ulirnya adalah 8, Pak. Tapi kisarnya tidak ada, Pak. Nanti pilih aja, kisarnya ada yang 1, ada yang 1,25. Terserah, boleh pilih yang 1, kisar 1, boleh pilih kisar yang 1,25. Nanti tentukan di situ. Nah, setelah itu, di sini nanti ada yang harus diisi lagi. Kalau ulirmu itu misalnya tebalnya 20, mau dibuat 20, isi 20. Tapi kalau di sini pengen lubangnya itu tembus pol, ini dipilih truk, bukan distance. Nanti ini ada pilihan. Kalau distance kita menentukan ulirnya hanya 20 saja, ini bisa kita tentukan. Tapi kalau ini kamu pilih truk all, nanti tembus ulirnya. Padahal ulirnya nggak boleh tembus, hanya bagian atas saja yang berulir, bagian bawah tidak. Maka perlu dilihat di sini distance, kemudian diisi 20 saja, karena tebalnya 20. Setelah itu tinggal klik OK saja, nanti akan jadi 1 ulir di sini. 1 ulir di sini, kemudian cara memperbanyak bagaimana Pak? Kalau kamu buat satu-satu ya kelamaan. Ya, setelah jadi 1, enaknya kita menggunakan ini, rectangle pattern. Jadi setelah proses ini, tinggal masuk ke proses berikutnya, rectangle pattern. Terserah ditulisin nomor poin berapa sesuai urutan. Langkahnya langsung tulis ini aja, klik rectangle pattern, ya. Kemudian klik fitur pada hole. Apa Pak fitur pada hole? Ini lubang yang akan kamu perbanyak. Pada saat kamu ngeklik ini, pada saat nanti praktek yang sesungguhnya, jangan sampai kena toolpostnya. Harus terkena hanya hole-nya saja. Nanti ada tersorot kelihatan. Kemudian setelah itu, klik direction 1. Mana Pak direction 1? Ini, sumbu X. Ini namanya direction 1. Pada saat kamu klik, arah panahnya nanti akan kelihatan. Kalau arah panahnya kebalik ke kiri, bisa diklik dengan menggunakan ini. Ini namanya direction 1. Ya. Flip, ini namanya flip. Klik aja dari panah ke kiri akan pindah ke kanan. Nanti kelihatan di sini arahnya. Kenapa harus ke kanan? Karena Pak Udi mau memperbanyak ke arah kanan. Jumlahnya berapa Pak? Ulirnya jumlahnya 3 lubang. Jaraknya adalah dari lubang 1 ke lubang 2 itu 30. Nanti harus tak isi di sini. 3 di sini adalah jumlah lubang atau mur saya. Sedangkan 30 di sini adalah jarak dari center lubang pertama ke 2 ke 3. Masing-masing adalah 30. Kita isi di sini.
Direction 1 diisi 3 untuk jumlah lubang, 30 untuk jarak tiap lubang. Kemudian klik direction 2, ini direction 2 atau sumbu Y. Klik direction 2 seperti tadi, kalau arahnya kebalik ke atas, tinggal diklik flip, biar arahkan ke bawah. Setelah itu, isi jaraknya sama dengan ini, yaitu 3 untuk jumlah lubangnya, lubang ulirnya, 30 untuk jarak setiap ulirnya. Kalau sudah muncul hijau seperti ini, berarti sudah benar, tinggal diklik OK aja. Maka lingkaran yang tengah ini akan hilang, tinggal yang belum ada lubangnya. Secara otomatis ini akan hilang, hingga jumlahnya nanti hanya 8 saja. Nah, proses kita sudah jadi, ulirnya sudah semua, sudah disemper juga, tinggal apa Pak? Tinggal mengganti nama bahan. Ya, bahannya awalnya mungkin masih general atau masih bahan sesuai bawaan inventor. Nah, kita bisa merubah dari bawaan itu menjadi steel alloy, steel milk, atau mungkin stainless steel, ya tergantung yang kita inginkan atau pemesannya minta apa. Ya, cara menggantinya bagaimana Pak? Cara menggantinya adalah klik kanan, ya klik kanan pada part 1. Part 1 itu nama file ini. Kalau sudah kamu kasih nama dengan apa namanya toolbox, berarti klik kanan toolbox-nya. Kemudian pilih e-properties, klik properties, kemudian klik physical. Ya, kemudian klik physical. Setelah klik physical, nanti isikan materialnya. Karena Pak Udi mintanya steel alloy, tinggal nanti setelah klik physical, ini ditulis saja langkahnya, ini sudah benar. Tinggal ditambahi dengan, tolong yang baru bergabung, mikrofonnya off-kan. Dengarkan Pak Udi, yang baru bergabung, mikrofonnya off-kan. Oke, Pak Udi lanjut. Setelah klik physical ini sudah, langkah berikutnya enter, nanti berarti yang poin nomor 4 itu isi steel alloy. Gitu aja. Setelah itu di OK atau di save. Maka gambarnya akan berubah menjadi benar-benar seperti apa? Besi beneran, ya. Itu yang tugas nomor 1. Tugas nomor 2 sama, ya. Tugas nomor 2 karena membuat poros atau as, kita cukup membuat sketnya separuh aja. Langkahnya sama. Ya, seperti tadi yang pertama buka Inventor 2017, langkah kedua klik file new standard milimeter IPT, langkah ketiga buat sket. Ini sketnya. Buat sket seperti gambar. Ini sket aja di bukumu persis seperti ini, ya. Kenapa Pak Udi minta separuh? Karena nanti saya revolver. Revolver adalah memutar objek dari 2D menjadi nanti 3D. Langsung utuh. Jadi nanti langsung jadi poros. Ada yang bubut suwe tapi nanti digambar cepat, ya. Tapi syaratnya kita hanya cukup menggambar separuh saja. Misalnya, Pak ini diameternya 30, tapi ini saya disuruh 50 karena 30 ini posisinya sudah dipotong atas sama bawah. Aslinya kan R25 kan 50. Nah, kita buat utuh dulu seperti ini, utuh dulu. Nanti motongnya terakhir. Ya, sehingga program bentuknya adalah seperti ini. Diameternya 50 atau dari tengah berarti 25, ke kanannya adalah 5 itu dapat dari 105 dikurangi 100, terus ke bawahnya sampai ke diameter 20, terus ke kanannya 10, ke bawahnya lagi sampai diameter 15, ditutup sampai 90, tarik ke bawah, kembalikan titik tengah. Ini sketnya seperti itu. Ini juga seperti nanti pada saat kalian gambar di Inventor. Nah, kalau sudah, ya, langkah berikutnya yang ketiga tinggal ini, klik revolver. Berarti pilih yang revolver, urutannya persis seperti ini. Klik revolver, klik profil, kemudian pilih sket. Mana Pak profilnya? Ini profilnya, diklik aja. Nanti akan otomatis terklik. Kemudian klik ini, axis. Axis apa? Garis sumbunya. Garis titik-titik tengah ini adalah garis sumbu. Diklik aja. Kemudian akan muncul pada extend pilih full rotation. Apa Pak full rotation ini? Ini tabelnya, ya. Full rotation ini adalah menunjukkan bahwa kalau kalian pengen pemutarannya utuh 360, maka jadinya porosnya utuh seperti ini. Tapi kalau ini kamu ganti separuh atau 180, maka profilnya akan separuh tok, seperti dibelah dua. Tapi kalau pengennya cuma seperempat, tulis saja ini 90. Nanti cuma seperempat tok saya muncul. Karena Pak Budi mintanya 360, ya klik full. Ya, nanti akan utuh seperti ini. Artinya proses ini sudah jadi. Nah, setelah jadi, di ujung dari poros ini, Pak Budi minta ada ulirnya. Panjangnya berapa Pak? Mintanya Pak Budi panjangnya 30.
Caranya gimana Pak? Tinggal ini ditulis saja, ya, tidak usah bertambah ini setelah revolver. Setelah itu langkah berikutnya adalah trade. Udah ini tulis saja. Caranya adalah klik trade, ya. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Klik face, ya. Face itu berarti kuning ini diklik aja, nanti akan muncul apa namanya ulir, tapi sepanjang ini karena posisi full length ini masih tercentang. Maka kalau nanti hanya pengen 30 saja, full length-nya centangnya hilangkan. Nanti tahunya setelah praktek. Ya. Kemudian klik panjang ulirnya 30, artinya tulis 30 untuk panjang ulirnya. Pada spesifikasi pilih jenis ulir dan kisar, ini nanti spesifikasi pilih jenis ulir dan kisar. Ini bisa kamu langsung tulis, tinggal diameternya berapa? 12 Pak, berarti nanti M12 kali 1,25 atau kali 1,2 terserah kisarnya. Kemudian klik apply atau OK. Maka ulir itu akan terbentuk hanya di ujungnya saja sepanjang 30 saja. Tapi kalau kamu klik full length, maka terulir semua ini sampai ke sini, kuning ini. Karena yang diminta hanya 30, berarti full length-nya saya hilangkan cetangannya. Saya isi 30. Oke, langkah terakhirnya adalah kita potong bagian atasnya, karena mintanya Pak Udi sisanya hanya 30, atas saya potong, bawah saya potong, jadi konsepnya seperti ini. Ini tulis saja, langkahnya persis seperti ini. Klik bidang A, berarti bidang kepalanya ini saya klik. Ya. Kemudian saya klik lingkaran atau buat circle dengan diameter 50, kemudian saya garis di sini sama di sini. Masing-masing jaraknya dari tengah adalah 15, totalnya hanya 30. Yang tak sisakan ini. Nah, setelah saya gambar, kemudian saya klik extrude, ikuti aja langkah ini, klik extrude, kemudian pilih profil seperti gambar. Jadi yang dipilih jangan tengah, tapi kanan sama kiri. Yaitu kanan sama kiri yang sudah kamu gambar tadi. Kenapa? Karena yang tak hilangkan hanya kanan sama kiri, tengahnya saya utuhkan. Kemudian pilih extrude cut. Kenapa extrude cut? Karena hanya yang tak hilangkan hanya bagian kanan sama kiri. Jangan pilih join. Karena kalau pilih join itu nggak akan hilang di sini. Pilih cut. Nanti di sini akan hilang kanan sama kiri. Nah setelah itu pada actionnya pilih all atau klik OK. Maka secara otomatis ini tinggal kanan sama kiri akan hilang, tinggal oval di tengah saja. Ya. Setelah itu ganti namanya, ya. Cara mengganti bahan seperti tadi sama. Klik kanan pada nama ini, tinggal partnya sudah dikasih nama, belum Pak sudah tak kasih nama poros ya. Tinggal klik kanan porosnya. Kemudian pilih properties, kemudian klik physical, kemudian isi style align gitu aja, kemudian save atau OK. Selesai langkah untuk pembuatan poros. Ya, itu cara membuat porosnya. Nah, setelah kalian tulis rapi di buku, ya, ditulis rapi di buku berserta sketnya, kemudian difoto. Pak Udi minta difoto aja. Fotokan yang bagus. Yang penting Pak Udi kelihatan jangan menceng kanan atau kiri, fotokan yang rapi, bagus. Misalnya Pak, langkah kerja saya terdiri dari 4 foto Pak. Bagaimana Pak? Apakah saya kirim satu-satu? Kalau kalian bisa merubah dari gambar yang jumlahnya 5 menjadi PDF 1 halaman, silakan lakukan. Ada namanya scanner. Ya, nanti coba belajar bagaimana cara merubah gambar yang gambarnya terdiri dari 5 gambar, tapi bisa menjadi dikonvert ke PDF biar menjadi 1 halaman. Bisa. Tapi kalau nggak bisa, silakan dikirim aja tiap gambar itu boleh atau di zip atau dikompres menjadi 1 file. Nah, yang Pak Udi jelaskan di sini adalah bagaimana Pak cara mengupload tugas. Ya, ingat, upload tugasnya Pak Widi tidak seperti yang lainnya boleh dikirim pakai WA. Untuk Pak Widi pakai WA sebenarnya bisa. Mau kirim di WA, di Gmail bisa. Tapi di sini Pak Widi mau mengajari kalian bagaimana cara mengupload menggunakan Microsoft Teams. Kenapa Pak Widi sampai ajari seperti ini? Karena suatu saat kalian kalau sudah lulus akan bisa menjadi seperti Pak Widi pada saat kalian kerja dengan kondisi daring seperti ini. Misalnya, kalian kerja, kalian ketemu klien, tapi kalian tidak bisa mengirim gambarnya. Klien pengen melihat hasil gambarmu. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu menggunakan fasilitas ini. Atau aplikasi seperti apa terserah, tapi cara sharingnya seperti ini. Itu akan terjadi di kalian. Misalnya ada yang sudah kerja dan tidak harus ketemu klien, tapi harus presentasi gambarmu. Seperti ini yang Pak Udi. Hari ini kalian sebagai siswa, besok kalau sudah kerja kalian seperti Pak Udi sebagai operator.
Kalian gambar, kalian tunjukkan apa namanya hasil gambarnya. Orang itu melihat, oh ya desainnya bagus. Makanya kenapa sampai Pak Udi arahkan, silakan setiap ada daring ikuti aja. Karena kalian akan mengalami hal yang sama. Mungkin akan menjadi seperti Pak Udi. Kalian tidak hanya sebagai siswa hanya melihat apa materi yang Pak Udi share, tapi besok kalian yang nge-share materi tersebut dengan cara seperti ini. Nah, suatu saat pada saat kalian kerja ada masalah, silahkan WA Pak Udi pasti akan bantu. Ya, karena kalian sudah melewati proses yang Pak Udi jelaskan ini. Ya, oke. Jadi manfaatnya luar biasa. Ya, jadi nanti kalau kalian sudah belajar seperti ini, pasti akan mengalami yang Pak Udi alami seperti ini. Karena prosesnya sekarang tidak harus ketemu, tapi harus presentasi lewat online. Oke. Nah, cara uploadnya bagaimana Pak? Setelah kalian buat filenya, baik itu di PDF boleh atau gambar dan dikasih nama, cara uploadnya adalah klik tugas. Perhatikan Pak Udi, cara uploadnya klik tugas. Setelah diklik tugas, lihat tugasnya Pak Udi apa. Pak, saya tugasnya membuat langkah kerja. Saya Pak Udi klik. Kalau di layarnya Pak Udi bisa ngecek yang sudah mengumpulkan siapa kelihatan di sini. Ya, yang sudah melihat apa namanya tugasnya Pak Udi kelihatan di sini. Oh, Nur Ali sudah melihat. Ada keterangan dilihat. Terus saya cek lagi. Oh, Rizky Kurniawan sudah melihat. Ya. Terus Muhammad Zakaria juga sudah melihat. Yang lainnya belum dikumpulkan atau belum ada keterangan dilihat karena belum dibuka. Nah, keterangan ini akan berubah menjadi dikumpulkan pada saat kalian sudah upload filenya tadi. Ya, setelah muncul dikumpulkan, nanti di situ akan ada nilainya berapa. Karena Pak Udi langsung membuat nilainya. Nah, cara uploadnya bagaimana Pak? Nanti di layar kalian munculnya bukan ini, tapi munculnya di layar kalian adalah ini. Ya, munculnya di layar kalian adalah ini. Ya. Judulnya adalah membuat langkah kerja Toolpost, ya. Instruksinya adalah ini, buat langkah kerja menggunakan Inventor 2017. Materi tugasnya adalah ini, materinya sudah Pak Udi terangkan. Nah, cara uploadnya ini kan soalnya, tadi kan sudah kamu buka tugasnya. Nah, cara uploadnya tinggal pilih yang di sini, namanya tambahkan sumber daya. Tinggal klik saja. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Pilih yang unggah dari perangkat ini. Klik aja unggah dari perangkat ini. Kemudian file yang sudah kalian buat dan sudah kasih nama, ya nanti tolong namanya jangan nama bawaan dari tugasnya Pak Udi, tapi sudah di rename. Namanya ganti apa Pak? Tugas GTM, Toolpost 12 TP2, nama kalian, itu aja cukup. Saya ulangi. Tugasnya diganti nama, tugas GTM Toolpost 12 TP2 namamu. Boleh dalam bentuk PDF, malah bagus. Atau kalau nggak bisa membuat menjadi PDF dalam bentuk JPG atau gambar juga boleh. Ya. Setelah itu klik open, ya Pak Udi nggak masukkan di sini karena ini sampel. Ya. Nanti setelah teropen atau terbuka, terupload, nanti munculnya di sini. Hasil uploadannya akan muncul di sini. Nah, nanti setelah uploadannya muncul, nanti di sini, misalnya yang upload Nur Ali, nanti di sini ada keterangannya dikumpulkan. Berarti Nur Ali sudah mengumpulkan. Nanti tinggal dicek aja Pak Udi sudah ngasih nilai apa belum. Dan hasilnya ini nanti akan muncul di sini. Kalau sudah mengumpulkan nanti Pak Udi bisa melihat, oh ini toh gambarnya apa namanya tugasnya Ali sudah di sini. Nanti Pak Udi tinggal ngisi di sini, masukkan Pak Udi apa, terus nilainya berapa, tinggal Pak Udi isi. Oh nilainya 100, oh nilainya 90. Terus Pak Udi kembalikan, nanti akan muncul di sini nilainya Nur Ali berapa. Itu yang bisa Pak Udi sampaikan untuk tugas. Jadi sekali lagi jangan melihat dari Pak ini daring terus tapi manfaatnya luar biasa. Dengan apa yang Pak Udi terangkan seperti ini, kalian akan mengalami hal yang sama. Suatu saat pasti akan mengalami dan mau nggak mau, suka nggak suka akan terjadi juga. Karena apa? Yang namanya ngirim file atau mengirim tugas kadang-kala tidak harus ketemu orangnya. Ternyata dengan cara kita presentasi seperti ini, ternyata bisa juga. Itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Sebelum Pak Udi tutup, mungkin ada yang ditanyakan tentang tugas hari ini. Silakan.